kebangkrutan yang sangat luar biasa. Saya tumbang pada saat itu dengan nilai angka 300 juta minus 300 juta. Dan seluruh usaha saya tutup. Hanya tinggal satu-satunya di Jatinegara. Ya, buat apa kita marah? Ini punya Allah. Nanti Allah yang akan menghentikan dengan nilai yang lebih baik. Pada saat itu ilmu saya sudah punya, istri juga sudah mempunyai ilmu yang sama. Pada saat tidak punya apa-apa, kemudian kesabaran demi kesabaran, reward muncul satu persatu. Saya mulai jatuh bangkrut dan diselamatkan oleh sedekah. Disitulah keberkahan muncul. Disitulah keberkahan yang sangat luar biasa. Satu tempat atau dua tempat saja hasilnya melebihi 10 tempat yang saya buka sebelumnya. Keikhlasan merupakan modal yang sangat utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berkecimpung di bidang clothes atau pakaian. Baik itu pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh rumah sakit ataupun pakaian-pakaian umum yang dipakai orang-orang biasa pada umumnya. Saya mulai usaha ketika itu masih sedang di bangku kuliah. Saat itu saya berpikir, saya harus mulai sesuatu yang itu menghasilkan buat saya pribadi dan orang lain. Saya kuliah di Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya. Di situ saya dibentuk, dibina, dan karakter saya terbentuk. Yang tadinya hanya mengharapkan kiriman orang tua, tapi karena jauh jarak yang ditempuh antara Aceh dan Jakarta, tidak mungkin setiap saat meminta kiriman. Salah satunya saya harus mulai berbisnis. Bisnis yang saya tekuni pada saat itu berjualan minyak wangi. Kiriman dari orang tua sebenarnya tidak seberapa dibandingkan teman-teman saya yang lain. Yang teman-teman saya di saat tahun 1993, teman-teman saya ada yang dikirim 1 juta, 1,5, 2 juta. Saya tidak sampai 1 juta, bahkan 500 pun tidak sampai pada saat itu. Karena kenapa? Orang tua saya sebagai pengajar, orang tua saya sebagai pegawai negeri. Jadi kalau semua dikirim buat saya yang jauh, adik-adik saya bagaimana bersekolah? Dari hasil jual minyak wangi saya,
melebihi yang dikirim dari kampung. Saya menjual minyak wangi dari, kalau boleh dikata, door to door, teman ke teman. Waktu itu modal minyak wangi sekitar 5.000, 10.000, bahkan 20.000. Saya menjual yang 5.000, kadang menjual 10.000, yang 10.000 kadang 20, kadang 30. Jadi untuk satu hari sudah tertutupi untuk makan seharian. Sebelum lulus semester 5 saya sudah mendapatkan pekerjaan kerja di kantor. Teman-teman saya masih kuliah seperti biasa, tapi saya pagi harinya selain saya kuliah, saya sudah mulai bekerja setengah hari. Ketika saya lulus kuliah, saya tidak perlu mencari-cari pekerjaan untuk melamar ke sana kemari. Bisnis tetap saya jalankan dengan membawa sesuatu di kantor, dengan menjual ke teman-teman kantor, yang akhirnya gaji kantor bulanan saya utuh. Yang saya makan sehari-hari hanya dari saya berjualan di kantor. Saya berjualan apa yang bisa saya bawa. Ada celana jin, ada spray, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang penting saya bisa menghasilkan untuk hari itu. Saya belum memproduksi apa-apa, hanya membawa dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain, yang mengambil margin sedikit untuk bisa menutupi kebutuhan hari itu. Tahun 2001 saya sudah mempunyai anak satu. Saya dalam perjalanan melihat situasi kiri kanan macet Jakarta sangat luar biasa. Saya berpikir pada saat itu, apakah saya harus setiap hari seperti ini? Apakah saya harus menghabiskan umur saya dalam perjalanan seperti ini setiap hari? Setiap dalam perjalanan saya memikirkan apa usaha yang bisa saya jalankan tanpa harus bermacet ria. Suatu waktu ketika makan siang, saya melihat satu booth di dalam perjalanan saya makan siang bersama teman-teman. Di situ saya terinspirasi. Saya bukalah satu booth di salah satu mall di Jakarta. Kemudian hari pertama omset sangat luar biasa, hari kedua juga sangat luar biasa, hari ketiga juga sangat luar biasa. Sehingga saya lebih bersemangat pada saat itu. Karena kenapa? Gaji sebulan saya pada saat itu bisa mendapatkan dalam satu hari berdagang di mall tersebut. Modal pada saat itu tidak seberapa. Modal sewa pameran sekitar 3.500.000 untuk 15 hari. Pada saat itu saya menjual cetak nama di kaos kesayangan putra putri Anda. Begitu saya sebutkan dalam iklan. Setiap pagi mulai buka jam 9 pagi, yang datang sangat luar biasa. Berebut ingin duluan. Sehingga sampai malam pun jam 9 sudah harus tutup. Tapi kadang-kadang jam 10 masih ngantri untuk memesan kaos tersebut. Karena tagline-nya hanya 5 menit saja. Jadi sahabat semuanya, di situ saya mulai benar-benar saya fokuskan untuk bisnis pada saat itu. Perjalanan dalam 10 hari mulai terlintas pikiran saya. Kalau seperti ini, enakan berbisnis daripada saya kerja di kantor. Saya pulang ke rumah, saya mengutarakan kepada istri saya, "Mah, saya sepertinya ingin fokus di bisnis dibanding kembali ke kantor." Istri pada saat itu belum setuju. Karena kenapa? Karena berdagang hanya baru 10 hari, jadi belum setuju. Singkat cerita, kerja kantor saya lanjutkan, kemudian bisnis itu saya serahkan kepada karyawan. Saya cari orang-orang yang memang butuh kerja pada saat itu. Berjalan dari tahun 2001, 2002, 2003. Pekerjaan kantor semakin bertumpuk. Kerjaan sendiri juga semakin banyak. Sahabat semuanya, saya harus memutuskan mana yang lebih saya prioritaskan. Saya kembali ngobrol dengan istri.
Kali ini istri menyetujui untuk berhenti kantor dan melanjutkan bisnis. Karena kenapa? Pada saat itu bisnis saya sudah berjalan di 10 mal di seputaran Jakarta. Singkat cerita, tahun 2007 mulailah kebangkrutan yang sangat luar biasa. Saya jatuh dan seluruh usaha saya tutup. Hanya tinggal satu-satunya di Jatinegara. Kemudian omset pada saat itu tidak seberapa. Karena selama ini penghasilan sangat luar biasa, 10 mall. Bisa dibandingkan sahabat semuanya. Satu tempat 1.500.000 saja. Kali 10 itu omset saya sehari. Tapi pada saat itu, kalau boleh saya katakan, keberkahan sangat tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Uang sebegitu banyak, tapi saya masih sewa rumah, kontrak rumah, setiap tahun pindah ke sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Seperti itu setiap tahun. Namun ketika saya mulai kejatuhan, saya mulai mengenal sedekah, di situ muncul keberkahan yang sangat luar biasa. Saya terlalu percaya dengan seluruh karyawan-karyawan saya. Ketika itu semua saya biarkan bagaikan air mengalir. Ternyata mereka tidak melaksanakan sepenuhnya amanah saya untuk melakukan kejujuran. Nah, disitulah saya mulai jatuh bangkrut dan diselamatkan oleh sedekah. Sedekah saya pertama pada saat itu dengan nilai yang sangat kecil. Seminggu kemudian saya meningkatkan lagi, saya tambah lagi setiap hari. Berikutnya saya tambah lagi setiap hari. Saya sebenarnya sudah sedikit tahu bahwasanya mereka bermain ataupun mengambil yang bukan haknya. Tapi saya pikir karena yang diambil hanya sedikit, ibarat sebuah ranting, ibarat sebuah pohon, tidak punya buah lagi, tidak punya ranting lagi, tidak punya cabang lagi, dan akhirnya pohon itu tumbang. Saya tumbang pada saat itu dengan nilai angka 300 juta minus 300 juta. Saya berpikir, bagaimana bisa timbul hutang sedangkan bisnis saya pada saat itu maju. Suatu saat saya bermimpi dan berulang-ulang mimpi itu dimunculkan. Mimpi seakan-akan ada keran air, satu orang karyawan yang saya percaya menadahkan air seperti ini, air dari keran, dan menjadi penuh air di dalam pangkuan dia. Hari berikutnya mimpi yang sama lagi, berikutnya mimpi yang sama lagi, sehingga suatu saat saya panggil yang bersangkutan dan seluruh karyawan saya panggil sebelum saya tutup semuanya, dan mereka mengakui kelakuan perbuatannya sehari-hari. Saya tutup semuanya, mereka pulang kampung, tidak saya perkarakan, karena saya pikir ini merupakan ujian bagi saya. Dalam perjalanan saya mendapatkan ilmu sedekah dari Ustadz yang dimentori pada saat itu oleh Ustadz Hendy Irawan. Beliau mentor saya, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada saat itu. Semua saya lakukan. Yang tadinya tidak pernah sholat 5 waktu di masjid, pada saat saya jatuh mulai sholat 5 waktu di masjid setiap hari. Kemudian tadinya belum pernah sedekah, saya mulai mengenal sedekah. Yang tadinya tidak pernah bangun di tengah malam, mulai saya bangun di tengah malam. Yang tadinya tidak pernah sholat duha, mulai sholat duha. Ketika saya lakukan semua perintah yang dianjurkan dari atas, semua masalah selesai.
semua masalah satu persatu selesai. Reward pertama yang muncul bagi saya pada saat itu, saya bisa membuka toko satu lagi di Tanah Abang. Kemudian saya bisa berangkat untuk umroh saya pertama. Dari hasil omset Jatinegara yang semakin meningkat setelah saya mulai bersedekah setiap hari. Umroh saat itu saya dengan angka 16 juta. Kemudian ketika sampai di Mekah, saya telepon istri saya. Saya bertanya, omset hari ini berapa? Jawaban dari istri saya, 16 juta. Sama nilainya dengan saya umroh. Saya sangat kaget, sungguh kaget luar biasa. Karena kenapa? Kenapa bisa sama nilai umroh saya dan omset pada hari ini? Hari berikutnya saya telepon lagi istri saya. Mah, omset Tanah Abang hari ini berapa? Istri saya menjawab, 32 juta. 2 kali lipat umroh. Baru hari kedua. Hari ketiga saya telepon lagi, ketika masih di seputaran Ka'bah. Istri saya menjawab, hari ini melebihi dari hari kemarin. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya sujud syukur di depan Ka'bah. Setelah saya kembali dari umroh pada saat itu, bisnis semakin lancar, bisnis semakin menggeliat. Disitulah keberkahan muncul. Disitulah keberkahan yang sangat luar biasa. Satu tempat atau 2 tempat saja hasilnya melebihi 10 tempat yang saya buka sebelumnya. Hutang mulai terlunasi. Kemudian bisnis bagaikan pesawat terbang. Dari tidak punya rumah menjadi membeli rumah pertama. Di dekat saya kontrak pada saat itu ada orang yang menjual tanah. Akhirnya saya bangun 2 lantai. Dalam perjalanan itu, dalam perjalanan membangun rumah pertama, ada lagi orang yang menawarkan tanah dekat rumah itu dengan luas 300 meter. Dengan angka pada saat itu, angka jadinya 860 juta. Saya bayar cash lunas. Dalam perjalanan, sedikit saya flashback ke belakang. Ketika diuji, pada saat itu saya sempat menjual 1 mobil. Dan itu kendaraan satu-satunya saya pada saat itu. Saya menjual, saya mengiklankan ke salah satu koran ibu kota pada saat itu. Setelah itu, dalam perjalanan saya iklan, saya malah transfer ke orang itu. Bukan orang itu yang mentransfer ke saya yang transfer ke orang itu. Itulah hipnotis saya yang tidak saya pernah duga sebelumnya. Yang ada di ATM senilai 10 juta, saya transfer ke orang itu. Padahal yang dia sebutkan, dia sudah mentransfer DP mobil 10 juta yang dia mau beli ke saya. Ternyata tidak, dibalik, saya yang transfer ke dia. Itu yang menjadi orang mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga. Setelah mobil terjual, singkat cerita sahabat semuanya, saya membeli motor. Saya dalam perjalanan sudah memiliki motor, mobil sudah tidak punya. Dalam perjalanan, saya di rumah pada saat itu, istri saya pergi makan di luar dengan anak saya pertama. Makan pecel lele, pecel ayam. Ketika pulang ke rumah, motor pun hilang, diambil orang. Jadi sahabat semua, saya sekarang tidak punya mobil, tidak punya motor. Tapi sedikit saya ingin menceritakan kepada sahabat semua. Setelah semua saya ikhlaskan, ketika itu istri saya pulang dan anak saya pulang ke rumah, diantar orang yang mengatakan, "Pak, motor Bapak hilang." Tapi anak saya yang pertama mengatakan, bertanya kepada istri saya, "Ma, Mama motor hilang kok anteng-anteng aja, biasa-biasa aja, Papa juga nggak marah-marah." "Buat apa kita marah?
Ya, buat apa kita marah? Ini punya Allah. Nanti Allah yang akan menghentikan dengan nilai yang lebih baik. Pada saat itu ilmu saya sudah punya, istri juga sudah mempunyai ilmu yang sama. Pada saat tidak punya apa-apa, kemudian kesabaran demi kesabaran, reward muncul satu persatu. Sahabat semuanya, tadi saya menjual satu mobil, kemudian saya bisa membeli dalam waktu tidak lama 5 mobil. Dalam waktu tidak lama sahabat semuanya, menjual satu mobil, dan pada saat saya jual, itu pun ditipu orang. Membeli motor saya beli, itu pun diambil orang. Ketika kita ikhlas, saya selanjutnya bisa membeli 5 mobil pada saat tidak begitu lama. Keikhlasan merupakan modal yang sangat utama. Ketika saya mempunyai gerai di Tanah Abang, setiap hari buka jam 5 pagi. Waktu itu saya punya 2 merek, yang satu 3R dan yang satunya Poma. Sejak itu saya bikinlah merek dagang 3R dengan produksi yang saya tingkatkan lebih banyak lagi. 3R sendiri sebenarnya dari singkatan dari nama anak saya pertama. Kemudian anak-anak berikutnya juga muncul, ada R juga. Anak kedua ada R, anak ketiga ada R. Jadi R pertama ada Raja, R kedua ada Ratu, R ketiga ada Ratu. Jadi 3R. Pada saat itu awalnya bikin celana pensil buat ibu-ibu yang bisa buat daleman, bisa juga buat luaran. Jadi mulai dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Bahkan celana itu pada saat itu sampai booming ke seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Bahkan ketika orang datang ke toko pada saat itu berebut untuk mengambilnya. Barang belum jadi, kadang-kadang sudah ada yang pesan. Barang belum selesai, sudah ada yang minta warna, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari bisnis satu timbul bisnis yang lain ketika kita tekuni dengan seikhlas-ikhlasnya. Ketika suatu bisnis sudah mulai running dengan baik, sesuai dengan bisnis pada umumnya, muncullah bisnis yang lain. Bisnis yang berikutnya selain fashion, saya membuka salah satu yang berbentuk wisma atau hotel di daerah Karawang. Di sana sekarang bergabung dengan Red Doors. Tadinya Wisma 3R, sekarang Red Door Wisma 3R. Ada 2 tempat di Karawang Barat. Sahabat semuanya, selain itu sekarang muncul lagi usaha-usaha yang sejenis, yaitu fashion ataupun hospital linen untuk rumah sakit, khusus rumah sakit. Menyediakan kayak spray, sarung bantal, kemudian perlak, laken, handuk, keset, jas operasi, kemudian baju oka, kemudian duk bolong, duk tidak bolong, kangguru, dan seterusnya, umumnya keperluan rumah sakit. Sekarang ini sudah hampir seluruh rumah sakit di DKI Jakarta dan sekitarnya, bahkan sudah sampai ke Sumatera, kemudian ke Indonesia Timur, Kalimantan, dan Indonesia bagian Barat.
ketika COVID-19 muncul di seluruh dunia. Pada saat itu baru pertama kali muncul di China, saya mulai berpikir ini bakal terjadi di Indonesia. Saya mulai mempersiapkan pekerjaan baju APD. Nah, ketika pemerintah pada saat itu mengumumkan Indonesia darurat, saya sudah memiliki baju itu sangat banyak, sangat luar biasa, dan semua rumah sakit membutuhkan, semua petugas medis membutuhkan. Yang ngantri di kantor saya sangat luar biasa. Arti kesuksesan bagi saya bisa membantu orang. Bagi saya bisa mempekerjakan orang. Sangat banyak di belakang saya yang bergantung hidup. Dalam artian, satu orang bekerja minimal bisa menghidupkan 2-3 orang di rumah. 1 istri, 2 orang anak. Kalau kita mempunyai 10 karyawan, bisa dikalikan 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nikmat yang sangat luar biasa ketika kita bisa melihat mereka bahagia. Untuk menjadi kita lebih kuat adalah memberi. Memberi kepada siapapun, terutama kepada anak-anak yatim, fakir miskin yang memang mereka tidak mampu secara materi. Ketika satu kita memberi, minimal akan digantikan 10, 700, bahkan nilai yang tidak terhingga. Itu bukan hanya omong kosong. Itu janji Allah yang tertera dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah akan memungkiri janjinya. Yang penting kita yakin seyakin-yakinnya. Demikian cerita singkat saya yang semoga menjadi inspirasi bagi semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.